Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Smart Healthcare Premier Plus. Apa sih Smart Healthcare Premier Plus? Ini adalah asuransi kesehatan non-unit link. Jadi ini bisa dibilang asuransi tradisional. Tapi sebelum membahas tentang detail produknya, saya mau ajak teman-teman untuk melihat alasan kenapa produk ini keluar. Pertama kita lihat dulu resiko kesehatan. Setiap orang pasti pengen sehat. Berbagai cara kita lakukan, misalnya berolahraga, makan makanan bersih, tidur yang cukup. Tapi walaupun udah melakukan ini semua, ada faktor eksternal yang tetap bisa menyebabkan kita sakit. Contoh polusi udara. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, itu mengatakan bahwa tingkat polusi udara yang tinggi itu menjadi salah satu faktor risiko dalam kasus fatal COVID-19. WHO bahkan memberitahukan bahwa ada sekitar 7 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat resiko polusi udara ini. Di Indonesia sendiri itu sekitar 230 ribuan setiap tahunnya. Jadi, memiliki investasi keuangan sebagai dana darurat itu merupakan hal baik untuk menghadapi resiko kesehatan. Tapi, alangkah lebih baiknya lagi jika kita memiliki perlindungan kesehatan untuk menghadapi resiko kesehatan. Nah teman-teman, ini alasan kenapa kita butuh asuransi Smart Healthcare Premier Plus. Ini merupakan asuransi kesehatan individu yang memberikan perlindungan kesehatan untuk Anda dan keluarga. Kenapa Anda dan keluarga? Karena dalam satu polis ini bisa menyertakan beberapa anggota keluarga. Maksimal 5 anggota keluarga. Jadi kalau teman-teman cari asuransi yang satu polis bisa sekeluarga, ini bisa menjadi opsi. Keunggulannya apa? Ini macam-macam keunggulannya, teman-teman bisa screenshot dulu, dibaca satu persatu, atau saya akan berikan beberapa penjelasan. Pertama, cashless. Lalu yang kedua, plan-nya itu banyak pilihan sehingga bisa pilih sampai yang seluruh dunia. Lalu tersedia alternatif inpatient care. Ini apa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Ada juga perawatan HIV, lalu dialisis, transplantasi, donor organ sesuai tagihan. Manfaat opsional berupa booster, rawat jalan, rawat gigi, kehamilan, persalinan, dan nifas. Lalu kalau menyertakan keluarga ada diskon 5% dan tidak ada batasan kunjungan dokter dan konsultasi spesialis setelah rawat inap. Lalu ada juga pengobatan tradisional, termasuk konsultasi psikiater rawat jalan. Ada juga manfaat tambahan, peralatan medis tahan lama dan anggota tubuh artifisial, tapi di sini ada tanda bintangnya teman-teman. Yang ada tanda bintang ini tidak terdapat di plan basic dan basic plus. Dilengkapi dengan berbagai macam layanan yang mempermudah Anda. Ada juga layanan tanya jawab secara online, dokter, dan juga beli obat secara online. Dan juga untuk klaimnya itu nggak ribet karena pakai Allianz Easy Connect. Ini adalah website untuk nasabah dan bisa melakukan klaim secara online. Dan juga bila kita mau berobat di luar negeri, ini ada namanya Medical Concierge, pendaftaran rumah sakit, yaitu melalui International Assistance. Dan juga ada layanan opini medis dan evakuasi medis. Mantap banget teman-teman. Lalu kita lihat, ini adalah tabel manfaatnya. Teman-teman bisa melihat di sini ada 10 pilihan plan. Ada mulai dari basic sampai signature. Dan di sini ada wilayah pertanggungan. Tapi jangan khawatir teman-teman, jika teman-teman pilih yang antara basic sampai classic plus ini, bukan berarti teman-teman nggak bisa berobat di luar negeri, tetap bisa. Misalnya di sini, Asia kecuali Hong Kong, Singapura, Jepang, itu bisa tetap tercover tapi hanya 60%. Itu bedanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau yang Indonesia only, tetap aman di luar negeri. Ini teman-teman bisa melihat tabel manfaatnya seperti ini. Kita bahas satu persatu. Mulai dari yang paling murah, ini basic yang paling rendah. Basic ini kamar 500.000, batas harga kamar.
Jadi kalau harga kamarnya di atas 500.000 itu selisihnya nasabah harus bayar sendiri. Yang di cover kamarnya 500.000, lalu manfaatnya di sini sesuai tabel manfaat. Kalau teman-teman perhatikan di sini untuk kamar ICU ini sesuai tagihan, jadi udah aman banget. Yang dibatasin ini kamar biasanya, regulernya aja. Pembedahan pun sesuai tagihan, prostesis implan sesuai tagihan. Jadi kalau teman-teman tanya, Pak Petrus bedanya apa Smart Health Care Premier ini dengan asuransi kesehatan dari perusahaan lain atau mungkin dari produk Allianz tapi yang sebelumnya? Bedanya kalau saya seringkali mengandaikan dengan tipe smartphone. Jadi kalau tahun ini keluar handphone yang baru, tahun depan bakal keluar lagi handphone yang baru. Jadi ini adalah produk terbaru yang lebih baru daripada yang lama. Dan kalau teman-teman nanya, bedanya apa? Misalnya contoh, Samsung Galaxy sekarang udah muncul yang S21, nanti mau muncul lagi S22. Bedanya apa? Pasti banyak improvement, teman-teman. Nah, improvementnya apa aja? Banyak. Ini detailnya. Jadi kalau dilihat sekilas mungkin nggak terlalu beda, tapi kalau dilihat perintilannya, ini bedanya banyak banget. Jadi kalau saran saya, teman-teman, ambil selalu produk yang terbaru. Nah, yang basic pun sebenarnya udah oke banget. Kenapa? Karena untuk biaya bedah aja 30 juta. Tapi kalau saran saya, ambil yang di batasnya sini nih. Mulai dari plan klasik sampai seterusnya ini sudah sesuai tagihan, lebih lega. Dan di sini, Basic Plus ini banyak sekat-sekatnya. Kita nggak mau dong yang disekat-sekatin. Alangkah baiknya kalau kita ambil yang mulai dari plan klasik. Klasik ini 2 tempat tidur, klasik plus ini 1 tempat tidur. Pak Petrus, ini ada batas harga kamar, maksudnya gimana? Ini kalau harga kamarnya masih bisa naik sampai harga ini masih bisa. Jadi contoh kita ambil plan klasik, 2 tempat tidur. Misalnya kita berobat di kota yang harga kamarnya murah, 2 tempat tidurnya hanya 300.000 misalnya. Kita berhak upgrade sampai kamar yang harganya 700.000. Kalau misalnya contoh harga 2 tempat tidur di rumah sakit itu yang paling murahnya 800.000, tetap tercover gak? Tetap tercover. Jadi jangan khawatir. Di sini ada penjelasannya, nanti saya kasih lihat sebentar. Di sini nih teman-teman, ketentuan kamar. Mana yang lebih besar antara kamar 2 tempat tidur, kamar terendah 2 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam dengan batas harga kamar. Kalau teman-teman bingung tentang yang hal ini, nanti saya kasih penjelasan lagi atau mungkin secara pribadi. Tapi itu penjelasannya. Nah, ini perintilannya, ini saya berani jamin ini udah terbaik dibanding dengan produk yang sebelumnya atau mungkin asuransi lain. Teman-teman silakan bandingkan sendiri. Di sini saya bukan mau mencari kelemahan atau kekurangan, tapi di sini saya hanya menonjolkan keunggulan dari produknya Allianz. Nah, teman-teman, kita bahas ini kan tadi udah wilayah pertanggungan. Kalau teman-teman butuh yang sampai ke Malaysia atau mungkin Korea atau Thailand, saran saya ambil yang esensial atau esensial plus. Tapi kalau mau sampai yang Singapura, ambil yang elite atau elite plus. Bedanya hanya 2 tempat tidur atau 1 tempat tidur. Teman-teman lebih suka yang mana? Yang ada tetangganya atau yang VIP, private. Lalu kita bahas mengenai alternatif inpatient care. Ini apa sih Pak Petrus? Alternatif inpatient care ini untuk klaim dan perawatan yang terjadi di Indonesia. Manfaat ini dibayarkan kalau terjadinya darurat nasional atau ketika rumah sakit itu tidak dapat menerima tertanggung karena masalah kapasitas dan perawatan di rumah direkomendasikan secara tertulis oleh rumah sakit sebagai alternatif terbaik untuk tertanggung pada kondisi medis saat itu. Gitu. Jadi kalau darurat banget dan rumah sakitnya udah penuh, kapasitasnya nggak cukup, dan rumah sakit
merekomendasikan untuk rawat di rumah. Nah, ini bisa diklaim teman-teman, tapi untuk yang plan klasik ke atas. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada lambang uangnya, ini sistemnya reimbursement. Lalu rehabilitasi lanjutan, ini juga reimbursement. Fisioterapi di sini sudah di cover, rawat jalan ini digabung limitnya sama biaya yang di sini ya teman-teman ya, biaya yang kunjungan dokter dan sebagainya. Tapi makanya saya sarankan yang klasik sesuai tagihan. Biaya pendamping 250 paling kecilnya, santunan harian juga ada. Santunan harian ini baru di cover kalau sudah seluruh biaya sudah ditanggung oleh asuransi lain atau BPJS. Ada ambulans juga. Lalu di sini ada cuci darah, dialisis ini cuci darah ya. Ini udah sesuai tagihan, mantap. Yang sesuai tagihan ini banyak sekali. Kalau kita perhatikan di sini kanker. Nah, ini kan sayang banget ya. Kanker 80% aja kalau yang basic plus. Mendingan yang klasik, udah paling mending deh. Dan di sini ada tulisan perawatan remisi kanker maksimal 5 tahun dari perawatan aktif. Di sini saya pernah memberikan penjelasan di blog saya. Nanti teman-teman silakan kunjungin di WordPress satuyanterpenting.wordpress.com. Lalu juga di sini HIV/AIDS tidak tersedia. Paliatif ini juga tidak tersedia. Paliatif ini artinya kondisi sudah seperti vegetatif ya. Jadi kondisi yang lumayan, kalau saya bilang seperti itu, tanaman tumbuhan. Di sini darurat sesuai tagihan semua. Kita nggak bahas. Lalu di sini ada tambahan juga peralatan medis tahan lama. Anggota tubuh artifisial ini kurang lebihnya sama seperti produk yang sebelumnya ya teman-teman ya. Cuman bedanya limitnya berbeda. Makanya preminya lebih ekonomis. Jadi kalau teman-teman butuh peralatan medis tahan lama yang lebih besar, itu di produk yang sebelumnya HSCPX. Anggota tubuh artifisialnya pun juga di HSCPX itu lebih besar. Saya pernah membuat video perbedaan HSCP Plus dengan HSCPX. By the way, kalau teman-teman nanya, bedanya apa Pak Petrus HSCP Plus sama Smart Health Care Premier Plus? Bedanya adalah HSCP Plus itu produk unit link. Kalau yang sedang kita bahas ini, produk tradisional. Jadi 11-12 produknya. Bedanya hanya di produk ini tidak ada investasinya. Jadi buat teman-teman yang butuh asuransi tanpa investasi, ini cocok banget. Ini batas tahunan untuk basic 1 miliar, paling kecilnya per tahun. Kalau dirasa tidak cukup, bisa ditambah dengan limit tambahan, limit tahunan tambahan, booster namanya. Dan di sini sudah tersedia expert medical opinion sama medical assistance. Dan di sini limit-limitnya teman-teman bisa perhatikan 2,5 miliar, 5 miliar, 7 miliar, dan seterusnya. Paling tingginya 25 miliar untuk plan signature. Lalu di sini teman-teman perbedaan asuransi ini dengan produk yang lama, produk yang lain. Di sini kita bisa menambah annual limit booster dan bisa menambah opsi rawat jalan, rawat gigi, dan kehamilan persalinan nifas. Nah, teman-teman, di sini kita harus perhatikan bahwa untuk rawat jalan di sini berlaku koasuransi 20%. Artinya nasabah membayar 20% dari total tagihan. Kalau dirasa ini kurang begitu penting, saran saya ini silakan dipertimbangkan lagi karena preminya lumayan, teman-teman. Hampir 3 kali lipat dari premi rawat inap. Hampir 3 kali lipat karena tadi baru saja saya coba buat, ya preminya lumayan tinggi. Jadi kalau dirasa kurang penting, silakan teman-teman alokasikan dana ini untuk dibayar pribadi aja. Gitu. Kalau memang dirasa penting silakan diambil. Tapi saya tidak terlalu menyarankan. Termasuk juga rawat gigi. Yang saya sarankan ini limit booster. Ini murah. Murah, manfaatnya besar sekali. Dan ini juga opsi keempat, opsi D ini opsional aja. Silakan dipilih kalau memang
mau untuk mengambil manfaat kehamilan persalinan nifas. Nah, ini ketentuannya teman-teman. Usia masuk mulai dari bayi 1 bulan sampai usia 70 tahun. Kehamilan mulai dari usia 16 sampai 45 tahun. Lalu usia pertanggungan sampai ini sampai seumur hidup ya, rawat inap dan sebagainya. Lalu kehamilan sampai usia 46. Dan cara bayar ini banyak pilihannya, dan cashless ini sudah bisa untuk pembayaran. Ini brosur ini masih belum terupdate ya teman-teman ya. Brosur yang paling update itu sudah diubah. Cashless ini berlaku untuk bulanan pun termasuk. Nanti saya akan berikan screenshotnya bahwa cashless sudah berlaku untuk seluruh metode pembayaran. Lalu ini full underwriting, dan ini ada masa tunggu sama seperti yang lainnya, dan ini grace period sama 30 hari. Ini ada family discount 5%. Nah, ini contohnya. Contoh Bapak Mark ambil yang Classic Plus, lalu diambil tambahan ini dengan premi 24 juta per tahun. Dan di tahun ketiga dia terdiagnosis kanker. Nah, ini teman-teman bisa melihat bahwa ini total tagihannya 246 juta, ditanggung semua teman-teman oleh Smart Healthcare Premier Plus. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga japri ke saya. Contoh nih, saya berikan satu pertanyaan. Pak Petrus, misalnya contoh saya ambil yang Classic Plus. Atau mungkin contohnya, Pak Petrus saya ambil yang plan Classic, 2 tempat tidur. Tapi pada saat perawatan, saya mau di kamar yang 1 bed. Bisa gak Pak Petrus? Bisa. Tapi berlaku prorata. Alias, kita, nanti ada perhitungannya. Perhitungannya bahwa hak kamar tertanggung dibagi dengan hak kamar yang digunakan dikali total tagihan klaim. Bingung ya teman-teman ya, nanti saya akan kasih penjelasannya. Jadi kalau misalnya kita mau naik kelas kan artinya kan di sini 2 tempat tidur, kita naik kelas. Nah, itu hak kamar kita dibagi dengan hak kamar yang digunakan dikali total tagihan klaim. Jadi kalau saran saya, kalau kita udah beli plan klasik, ambil sesuai dengan plan kita supaya tidak nombok. Karena kalau berlaku prorata itu pasti kita harus membayar lebih teman-teman. Nah, saya kasih contoh lagi. Misalnya contoh kita ambil yang Classic Plus. Tapi ternyata pada saat mau rawat inap, hak kamar yang menjadi hak kita itu penuh. Kalau kondisinya seperti ini, maka kita berhak untuk upgrade ke kelas yang lebih tinggi selama 2 hari. Itu selama 2 hari itu akan dibayarkan sesuai tagihan. Lewat dari itu berlaku perhitungan prorata, yaitu hak kamar tertanggung dibagi hak kamar yang digunakan dikali total tagihan hari kesekian, hari ketiga dan seterusnya. Jadi sekali lagi saran saya, ambil kamar yang sesuai dengan hak kita. Banyak juga yang tanya, Pak Petrus, kalau mau ambil asuransi ini harus medical check up gak? Untuk medical check up atau tidaknya itu ketentuan dari Allianz. Kalau memang Allianz merasa perlu meminta medical check up, maka nasabah wajib melakukan medical check up jika Allianz minta. Tapi jika tidak diminta oleh Allianz, maka tidak perlu. Singkatnya, kalau tidak pernah terjadi sakit, maka tidak perlu medical check up. Nah, yang buat
untuk diperhatikan juga adalah pengecualian. Ini teman-teman silakan baca, banyak sekali pengecualian-pengecualian. Intinya, jika termasuk dalam pengecualian ini, maka klaim tidak dibayarkan. Tapi jika sudah lewat dari masa tunggunya, misalnya di sini nomor 4, ini pengecualian ini berlaku selama 12 bulan dari tanggal polis mulai berlaku. Jadi di bulan ke-13 dan seterusnya ini sudah di cover. Inilah alasan kenapa kita harus punya polis asuransi jauh-jauh hari. Oh iya, saya juga mau info ke teman-teman bahwa ada juga fitur namanya Allianz EasyMed. Allianz EasyMed ini apa? Ini adalah kerjasama Allianz dengan Halodoc untuk memberikan fasilitas tanya dokter dan pembelian obat secara online. Jadi keunggulannya apa? Bisa dilakukan kapan aja dan di mana saja, dan ini bisa langsung memotong manfaat rawat jalan kita. Ini menghemat waktu banget. Lalu buat teman-teman yang tanya, Pak Petrus, expert medical opinion ini apa? Ini adalah akses ke pakar kesehatan profesional yang tersebar di seluruh dunia supaya bisa memberikan opini sebelum kita mengambil keputusan medis. Jadi kalau kita ada diagnosa dari dokter tertentu lalu kita ragu, kita bisa pakai jasa expert medical opinion ini gratis. Kalau kita nasabah Allianz. Keunggulannya apa? Keunggulannya penilaian medisnya independen, mendapatkan opini dari pakar terbaik di bidang mereka, dokter umumnya berlisensi untuk menjelaskan setiap langkah yang diperlukan. Laporan dari opini medis yang komprehensif dan detail akan dikirimkan kepada kita. Layanannya udah pasti profesional dan personal. Ini semua cashless ya teman-teman ya. Jadi cara menggunakan fasilitas cashless itu bagaimana? Cukup bawa kartu peserta dan KTP resmi pada saat kita mau berobat ke rumah sakit jaringan Allianz Admedica. Nah, kalau untuk melakukan rawat inap di luar negeri itu ada prosedurnya ya teman-teman ya. Prosedur cashless di luar negeri pun sudah pernah saya bahas di blog saya. Jadi teman-teman silakan kunjungi di satuyangterpenting.wordpress.com. Di sana teman-teman bisa cari prosedur cashless luar negeri. Jadi untuk cashless di luar negeri itu bukan berarti kita langsung terbang dan langsung gesek di sana, tidak. Tapi kita harus melakukan telepon dulu ke International Assistance untuk melakukan penjaminan. Baru kita bisa dijaminkan. Dan untuk discharge-nya juga ada prosedurnya juga, silakan teman-teman lihat di blog saya. Selain itu juga ada keunggulan namanya Allianz Easy Connect. Teman-teman sebagai nasabah kita mendapatkan akses secara online. Di Easy Connect ini kita dapat melakukan klaim secara digital dan itu lebih cepat karena tanpa kirim melalui kurir atau pos. Dan dokumen itu langsung masuk ke dalam sistem internal Allianz. Klaim ini dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, asal terhubung dengan internet. Dan nasabah tidak perlu mengisi formulir hard copy dan tanda tangan. Dan ini sangat mudah sekali dan saya pribadi sudah terbantu. Sebagai agen, saya sudah membantu beberapa nasabah saya untuk melakukan klaim. Pada saat bulan lalu itu banyak sekali yang terjadi terkena penyakit COVID dan itu harus klaim isolasi mandiri. Dan itu dengan mudah bisa klaim. Teman-teman bisa melihat video-video saya yang sebelumnya. Dan keunggulannya juga teman-teman dapat melihat pergerakan status klaim tanpa perlu menghubungi customer service Allianz. Dan juga ada fitur tanpa login buat teman-teman yang belum mempunyai akun Allianz Easy Connect. Jadi nasabah juga dapat melihat klaim, mengajukan klaim tanpa perlu login. Keren banget teman-teman. Oh iya teman-teman, ini juga ada produk syariahnya. Jadi di video berikutnya akan saya bahas mengenai produk syariahnya. Demikian video penjelasan Smart Healthcare Premier Plus ini. Jika teman-teman punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk meninggalkan pesan di kolom komentar atau menghubungi saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Stay smart. We are to
achieve is the dream we truly believe. We earn every step of the way. All the goodness we make